Coba kita dengarkan dulu. Bahkan bapaknya Muhammad itu adalah Allah. Ada pernyataan dari Bang Saifuddin Ibrahim yang menurut Kanudin itu tidak lurus dan ini harus diluruskan karena ini sudah masuk ke ranah Islam. Bagaimana pernyataannya dalam kesempatan ini? Mungkin ada 2 poin atau 3 poin yang harus Kanudin luruskan. Coba kita dengarkan dulu. Bahkan bapaknya Muhammad itu adalah Allah. Bang Saifuddin Ibrahim menyebutkan bahwa bapaknya Nabi Muhammad SAW adalah Allah. Apakah benar? Itu tidak benar. Itu salah. Itu fitnah. Jadi yang benarnya kita lihat itu Khulasah Nurul Yakin, Sirah Nabawiyah, termasuk sejarah kebudayaan Islam. Kalau di kuliahan itu sejarah peradaban Islam, SPI. Jadi yang benar adalah ayahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah. Hasil pernikahan dari Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu mempunyai putra yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi makhluk paling mulia secara mutlak dunia akhirat dibandingkan dengan apapun, dengan siapapun, dimanapun, bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah makhluk paling mulia. Jadi yang benarnya adalah ayah dari baginda Nabi besar Muhammad SAW adalah Sayyid Abdullah. Kita lanjut. Abdullah namanya. Jelas sekali Allah itu adalah Allah negeri Mekah. Allah negeri Mekah. Apakah benar bahwa Allah hanya untuk negeri Mekah atau kota Mekah? Nah, yang benarnya kita lihat dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, dalam kaul ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu adalah Tuhan seluruh makhluk. Dari makhluk yang paling terkecil dalam kitab Jam'ul Jawami ada Johar Firid atau molekul. Maaf kalau salah. Silakan ini entah ahli fisika atau ahli kimia. Molekul itu kan tidak bisa dibagi lagi. Jadi makhluk yang paling terkecil sampai makhluk yang paling terbesar itu aras. Nah, semua makhluk itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah bukan sekedar Tuhan kota Mekah, tetapi Tuhan seluruh makhluk. Baik itu kota apa saja atau negara apa saja, di dunia, di akhirat dan lain sebagainya. Apapun itu yang namanya makhluk yang sudah dijelaskan oleh ahli tauhid yang ahli di bidangnya, tentunya semua makhluk adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut, ini semakin menarik. Bukan Allah negeri Indonesia, saudara-saudara. Nih, bukan Allah negeri Indonesia. Jadi Allahnya satu. Qul huwallahu ahad. Itu Allahnya satu. Negara manapun Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau negara Arab Saudi, negara Indonesia, negara manapun itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. Itu sesuai dengan surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan oleh Muhammad, huwallahu ahad. Allah itu satu. Satu dalam zatnya, satu dalam sifatnya, satu dalam pekerjaannya. Gitu. Jadi seluruh makhluk itu apapun bentuknya, spesifiknya di sini adalah umpamanya negara Indonesia, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua negara itu Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Itu dari kalimat itu saja sudah cukup untuk meninggalkan keyakinan itu. Keyakinan harus ditinggalkan. Kalau yang benarnya keyakinan yang harus ditinggalkan itu keyakinan yang bid'ah. Yang bid'ah itu yang mana? Dalam kitab-kitab para ulama dijelaskan keyakinan yang bid'ah itu yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Termasuk yang hubungan dengan kekufuran, keyakinan-keyakinan yang salah itu. Yang orang kafir itu, yang dipegang oleh orang kafir itu yang harus ditinggalkan. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang guru-guru kita sudah menjelaskan, dosen-dosen kita sudah menjelaskan, itu yang harus kita pegang. Jadi keyakinan yang benar yaitu Ahlussunnah wal Jamaah yang harus kita pegang. Karena keyakinan tersebut adalah yang bisa menyelamatkan dari dunia sampai akhirat, sampai menuju jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut. Supaya tidak ada pergi lagi ke Mekah itu. Ini maksud Bang Saifuddin Ibrahim supaya orang umpamanya tidak lagi harus ditinggalkan, katanya supaya tidak
ibadah haji dan umrah. Ada yang itu membuat statement bahwa menjadikan kaya orang Mekah itu orang Indonesia jadi miskin. Enggak gitu. Ibadah haji dan umrah itu syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketika orang Islam berangkat ke sana, ke Arab Saudi, ke Makkah, otomatis menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima bisa dilaksanakan, menyempurnakan rukun Islam. Jadi kalaupun orang Arab umpamanya itu mendapatkan keuntungan yang begitu besar, itu adalah hasil dari jerih payah, itu dari kecerdasan. Justru kita harus berpikir apa tugas kita. Kita menabung, membaca sholawat, kita hadharah, kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada yang mengasih ongkos munggah haji kepada kita itu. Dan kita menabung, kita berikhtiar, kita ingin ke Makkah, ingin melaksanakan ibadah haji dan umrah. Itu tugas kita supaya Allah ridho, karena perintah Allah yang diantaranya adalah ibadah haji dan umrah itu bisa dilaksanakan oleh kita. Jadi kita jangan berpikir picik, licik, licin dan culas. Itu ibadah haji dan umrah itu perintah Allah. Tugas kita menabung, mengusahakan supaya kita bisa melaksanakan haji dan umrah. Bukan pemikiran yang macam-macam itu. Dengan diawali kita menabung, kita belum bisa hadir, sholat Jumat kita itu perbaiki yang sempurna, yang semaksimal mungkin. Karena al-Jumat itu hijjul fuqara, dimulai dari sana. Tapi kita sambil menabung, kita itu punya relasi-relasi, kita tobat kepada Allah. Semoga kita disegerakan melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut. Fakta yang kedua. Katanya fakta yang kedua. Dan ini menyakitkan. Menyakitkan untuk siapa? Bahwa Allah itu penggarong. Allah penggarong. Berarti Allah itu, kata Bang Saifuddin Ibrahim, dikatakan itu maling, mengambil milik orang lain itu. Apakah benar? Ini Bang Saifuddin Ibrahim harus tahu. Itu kalau statusnya itu belajar itu kan harus banyak mendengarkan. Allah itu bukan penggarong, bukan maling, bukan perampok. Allah itu yang memiliki semuanya. Dalam Al-Quran, lillahi mulkus samawati wal ard. Itu segala sesuatu. Lillahi mulkus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Itu milik Allah, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Semuanya makhluk itu milik Allah. Bagaimana dikatakan Allah itu maling, rampok, sedangkan itu yang miliknya, yang memilikinya adalah, pemiliknya adalah Allah. Allah mau ambil, Allah mau berikan kepada siapapun, itu terserah Allah. Karena Allah yang menjadi pemiliknya. Justru dalam keterangan kalau kita buka, yang merampok itu, yang tidak sopan itu, orang yang dalam dijelaskan dalam keterangan-keterangan, orang yang tidak diridhoi Allah tetapi mengambil dari makhluk yang diridhoi Allah. Fasilitas yang diambil dari orang-orang yang diridhoi Allah. Justru itu rampoknya. Itu. Jadi Allah itu bukan rampok, bukan maling. Justru Allah itu pemilik segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala sesuatu yang berada di langit dan di bumi dan semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi dusta dan tidak benar apa yang dikatakan Bang Saifuddin Ibrahim yang menyebutkan bahwa Allah itu rampok, Allah itu maling. Bukan. Allah itu pemilik segala sesuatu. Karena memang semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ngelampok harta kekayaan suku-suku pada waktu itu. Suku-suku yang mempunyai harta, suku-sukunya pun itu milik Allah. Gitu. Rasnya juga milik Allah. Apapun yang dipakai oleh suku-suku itu milik Allah. Bukan Allah yang merampok, bukan Allah yang maling. Justru orang-orang yang tidak diridhoi Allah, yang dengan seenaknya memakai fasilitas Allah Subhanahu wa taala, itu hanya dikatakan maling dan perampok. Jadi Allah itu adalah pemilik segala sesuatu. Itu barangkali dari Kang Udin, dan kita komentar dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, setelah tadi Kang Udin itu mereaction, tentunya kita sudah pada tahu bahwa di sini Kang Udin akan menjelaskan dan tentunya akan meluruskan perkataan yang nyeleneh dan bengkok dari Bang Saifuddin Ibrahim. Yang pertama, kita harus tahu bahwa semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala,
tentunya kita harus tahu bahwa tadi kita sudah menjelaskan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu makhluk namanya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dari makhluk yang paling terkecil sampai makhluk yang paling terbesar, itu Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita sepatutnya sudah merasa malu dan kita harus bersyukur kepada Allah karena kita dengan fasilitas yang begitu mewah diberikan kepada kita, itu fasilitas rumah, termasuk kita bisa bernapas, semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih sayang, ya arhamar rahimin. Tentunya kita di sini harus pandai bersyukur, kita perbanyak sabar kepada Allah, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak ikhlas dalam ibadah kita. Jadi jangan mengatakan bahwa Allah hanya Tuhan sebagian, enggak. Semuanya makhluk Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas yang begitu mewah, fasilitas yang begitu banyak ini, kalau dihargakan itu entah berapa triliun, ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sepatutnya kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semakin kita bersyukur zahir batin, maka akan Allah tambah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang maha baik, ya Allah, lindungi iman kita, lindungi iman kami, semoga kami tetap ada di jalan dan Allah ridho kepada kami semua. Itu barangkali untuk sahabat santri, saya mengomentari dari perkataan Bang Saiful Ibrahim yang nyeleneh, yang tidak lurus, kanu diluruskan, kanu dijelaskan kepada umat, jemaah dan semuanya, bahwa Allah itu pemilik segala sesuatu. Makhluk semuanya milik Allah, makhluk semuanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha adil, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segalanya memberikan kepada kita semuanya. Semoga kita bisa bersyukur dengan benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ditunggu video dari Kanudin dengan ribuan video yang semakin menarik, dengan data, dengan fakta, dengan testimoni tentunya, dan kita tutup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan wafat kecuali dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.